Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Akbar dari manajemen A Ganjing. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah syarat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seseorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan akidah maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Sumber hukum Islam adalah pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam terdiri dari 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, dan hikmah. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjadi kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. 2. Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan, perilaku, dan diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci. Segala aturan-aturan yang masih global dalam Al-Quran dapat berarti secara perkataan atau sabda atau perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. 3. Ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi teknologi modern. Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma syar'i dan ijma suhufi. Ijma syar'i atau larji adalah kesepakatan para mujtahid melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma sufi yaitu kesepakatan ulama melalui cara seseorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. 4. Qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis, dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang diketahui hukum tersebut. Artinya, jika sesuatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan tersebut. Kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus permasalahan tersebut. Kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu. Dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Kemudian macam-macam hukum Islam. Yang pertama, wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contohnya dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah sholat 5 waktu dan puasa. Kemudian yang kedua, sunnah.
Sunnah adalah suatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan sederhananya, perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat siksaan. Contohnya, sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu, atau mengeluarkan sedekah. Kemudian yang ketiga, haram. Haram adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah perbuatan zina, minuman alkohol, judi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh adalah sebuah perbuatan yang dirasakan jika meninggalkan itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contohnya yaitu merokok. Kemudian yang kelima, mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya. Contohnya yaitu olahraga. Kemudian yang terakhir, yang keenam, halal. Halal adalah segala hal atau kegiatan yang diperbolehkan untuk digunakan atau dilakukan dalam agama Islam. Kemudian tujuan hukum Islam yaitu pertama, agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Kedua, jiwa. Jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, akal. Akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat, keturunan. Keturunan yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima, harta. Merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Kemudian fungsi hukum Islam antara lain: 1. Fungsi ibadah. Berdasarkan uraian di atas, fungsi paling utama hukum Islam adalah untuk beribadah. Hukum Islam adalah ajaran Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Sebagai implementasinya, setiap pelaksanaan hukum Islam diberi pahala, sedangkan setiap pelanggarannya diancam siksaan. Yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun hukum Islam telah ada dan eksis mendahului masyarakat karena kalam Allah yang qadim, dalam praktiknya hukum Islam tetap bersentuhan dengan masyarakat. Contohnya adalah proses pengharaman hukum riba dan khamar atau minuman keras. Jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum Allah dengan subjek dan objek hukum atau perbuatan mukhalaf. Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba dan khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap. Penetap hukum menyadari bahwa hukum tidak bersifat elitis dan melangit. Ketika sesuatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana agar hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Penetap hukum sangat menyadari bahwa cukup riskan bila riba dan khamar diharamkan secara sekaligus bagi masyarakat pecandu riba dan khamar. Berkaca dari pengharaman riba dan khamar, tampak bahwa hukum Islam berfungsi pula sebagai salah satu sarana pengendali sosial atau kontrol sosial. Kita sulit membayangkan apa saja yang akan terjadi jika hukum riba dan khamar dipaksakan. Hukum Islam tidak hanya untuk hukum Islam. Hukum Islam juga memperhatikan kondisi masyarakat agar hukum tidak dilecehkan dan tali kendali sosial terlepas. Secara langsung
Akibat buruk riba dan khamar memang hanya menimpa para pelakunya, namun secara tidak langsung lingkungan ikut terancam bahaya tersebut. Dari fungsi amar ma'ruf nahi mungkar ini akan tercapai tujuan hukum Islam, yaitu mendatangkan atau menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan di dunia dan akhirat. Fungsi zawajir. Fungsi ini terlihat dalam penghargaan membunuh dan berzina yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi hukum. Qisas atau diat diterapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa dan atau badan. Hudud untuk tindak pidana tertentu atau pencurian atau perzinaan. Dan takzir untuk tindak pidana selain kedua macam tindakan pidana tersebut. Takzir juga diterapkan untuk pelanggaran terhadap hukum Islam yang tidak ada ketentuan sanksi hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Kemudian yang keempat, fungsi talzim wa islah al-ummah. Fungsi hukum Islam keempat adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujud masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera. Dalam hal tersebut, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah perkawinan dan pewarisan. Sedangkan dalam masalah-masalah yang lain, yakni masalah muamalah pada umumnya, hukum Islam hanya menerapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.